warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pertama-tama perkenalkan nama saya Meilani Evelina Mole. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Ambon, jurusan Niaga, Prodi Administrasi Bisnis Terapan dari kelas 2D dengan NIM 1322134066. Selanjutnya, judul artikel ilmiah yang akan saya bahas melalui video ini adalah pengungkapan Blue Accounting dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Artikel ini merupakan hasil riset yang dilakukan oleh dosen kami yaitu Bapak Ardiansyah SEMAK dan Bapak Barus Umarela SEMSIAK. Perlu kita ketahui bersama, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara maritim dengan luas wilayah kurang lebih 70% laut dan 30% daratan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai lebih dari 99.000 km. Wilayah laut Indonesia yang luas membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata, kelautan, dan juga perikanan. Dalam pembahasan tersebut, teman-teman juga harus tahu apa itu Blue Economy dan apa yang dimaksud dengan Blue Accounting. Yang pertama yaitu Blue Economy. Blue Economy merupakan kegiatan yang pro-ekosistem. Dalam konsep Blue Economy terdapat 5 keluaran dari kegiatan perikanan, pariwisata, maupun aktivitas pemanfaatan laut. Dalam konsep tersebut harus berada dalam kondisi yang tidak mencemari lingkungan tanah maupun perairan umum dari limbah kimia maupun limbah organik secara langsung maupun tidak langsung karena dapat berpengaruhi pada habitat biodata laut dan kehidupan ekosistem bawah laut. Itu, konsep Blue Economy terintegrasi dengan program industrialisasi, perikanan, dan pariwisata, serta bertujuan untuk menciptakan biota laut yang berkelanjutan mengurangi risiko bencana di wilayah pesisir, serta mitigasi dan adaptasi dalam perubahan iklim. Salah satu wilayah NKRI yang terkenal keindahan kawasan perairan adalah Provinsi Maluku yang berkarakteristik kepulauan dengan luas daratan kurang lebih kira-kira 7,6%, dan luas lautan 92,4%. Selain itu, Provinsi Maluku yang berbatasan langsung dengan 3 pulau besar di Indonesia yaitu Sulawesi, Papua, dan juga Halmahera. Hal tersebut memiliki peran penting dalam mensukseskan program-program pemerintah pusat, termasuk rencana pembangunan jangka menengah sektor kelautan dan perikanan yang dimulai tahun 2013 sampai dengan 2025 tentang Blue Economy. Kedua yaitu tentang apa yang dimaksud dengan Blue Accounting. Blue Accounting yang merupakan turunan dari Blue Economy yang tadi saya bahas, ya untuk mencakup pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut yang berkesinambungan seperti pengembangan kawasan pesisir, komoditas masyarakat, inovasi teknologi, sumber daya manusia, pengawasan sumber daya alam, dan juga pemeliharaan sektor wisata pantai. Secara umum, Blue Accounting harusnya menjadi kesadaran semua pihak agar sektor pariwisata dan perikanan yang merupakan unggulan Provinsi Maluku terus terjaga kelestariannya serta berdampak terhadap pendapatan asli daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Terkait dengan implementasi Blue Accounting, tentunya harus diawali kajian tentang pengungkapan Blue Accounting dan daya tarik serta kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Provinsi Maluku. Adapun tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui letak pengungkapan Blue Accounting dalam laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata khususnya wisata pantai. Dan yang kedua, untuk mengetahui jumlah kunjungan wisatawan pada kegiatan pariwisata khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kontribusi hasil usaha pariwisata, khususnya wisata pantai dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku terhadap PAD Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Nah, selanjutnya yaitu pengungkapan Blue Accounting dalam laporan keuangan dan dapat diperlakukan sama dengan biaya yang dicantumkan di dalam laporan laba rugi. Nah, misalnya kita mencatat dalam jurnal umum, akun biaya Blue Accounting di posisi debit dan pada akun akumulasi depresiasi di posisi kredit. Sehingga ketika kita mencatat dalam jurnal umum akan berdampak terhadap laporan laba rugi, suatu unit bisnis yang bergerak di sektor pariwisata dan sektor perikanan, baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun juga masyarakat ataupun juga pihak swasta.
Dan yang berikut yaitu pengungkapan biaya Blue Accounting dimulai dari cara pencatatan pada jurnal umum. Nah, misalnya kita mencatat dalam jurnal umum, akun biaya Blue Accounting di posisi debit, pada akun kas posisi kredit. Jika dilakukan secara tunai, harusnya badan usaha atau komunitas yang mengelola suatu pusat wisata dan perikanan melaporkan biaya Blue Accounting yang dikeluarkan kepada pemerintah daerah sebagai wujud implementasi Blue Accounting. Berikut yaitu tentang jumlah kunjungan wisata pantai, yaitu pertama, Pantai Hunimua. Pada tahun 2017 sampai dengan 2001 dapat dilihat dari banyaknya pengunjung, yaitu pada tahun 2017 sebanyak 131.659 pengunjung dan tahun 2018 sebanyak 139.334 pengunjung, tahun 2019 sebanyak 89.219 pengunjung, tahun 2020 sebanyak 37.745 pengunjung, dan tahun 2021 sebanyak 128.488 pengunjung. Adapun total pengunjung dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sebanyak 526.445 pengunjung. Di tahun 2018 sampai dengan 2020 itu dikarenakan jumlah kunjungan itu menurun, dipengaruhi karena COVID-19 dan juga gempa bumi yang melanda kota Ambon, sehingga jumlah kunjungan itu menurun. Yang berikut yaitu wisata Pantai Namalatu. Pada tahun 2017 sampai dengan 2021 diketahui bahwa daya tarik Pantai Namalatu pada tahun 2017 sebanyak 31.392 pengunjung, tahun 2018 sebanyak 31.147 pengunjung, tahun 2019 sebanyak 25.262 pengunjung, tahun 2020 sebanyak 29.432 pengunjung, dan tahun 2021 sebanyak 40.023 pengunjung. Nah, adapun total pengunjung dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sebanyak 157.256 pengunjung. Diketahui pada tahun 2017 sampai dengan 2020-nya jumlah pengunjung menurun karena dipengaruhi oleh COVID-19. Kita masuk pada kontribusi wisata pantai terhadap PAD. Pada Pantai Hunimua, kontribusi pendapatan asli daerah PAD Provinsi Maluku dari tahun 2017 sampai dengan 2021, yaitu tahun 2017 sebesar Rp480.083.786, tahun 2018 sebesar Rp682.883.500, tahun 2019 sebesar Rp432.195.500, tahun 2020 sebesar Rp180.773.000, tahun 2021 sebesar Rp624.217.000. Adapun total kontribusi wisata pantai Hunimua terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sebesar Rp2.400.152.786. Jumlah PAD menurun. Hal ini dipengaruhi karena kondisi COVID-19 dan juga gempa bumi. Yaitu Pantai Namalatu. Terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku dari tahun 2017 sampai dengan 2021, yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp122.784.075, pada tahun 2018 sebesar Rp175.081.000, tahun 2019 sebesar Rp144.147.000, tahun 2020 sebesar Rp147.377.000, pada tahun 2021 sebesar Rp173.866.500. Adapun total kontribusi wisata pantai Namalatu terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sebesar Rp763.255.575. Nah, hal ini
pada tahun 2018 sampai dengan 2019 itu jumlah PAD-nya menurun karena dipengaruhi oleh gempa bumi, sehingga jumlahnya pada tahun 2018 sampai dengan 2019 itu menurun. Berikut kita masuk pada kesimpulan, yaitu yang pertama, letak pengungkapan Blue Accounting di dalam laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata, khususnya wisata pantai, adalah sub-item biaya pada laporan laba rugi. Diungkapkan sebagai akun biaya berarti akun temporer untuk posisi debit dan di posisi aset atau aktiva. Pada neraca diungkapkan pada akun akumulasi depresiasi peralatan yang digunakan untuk implementasi prinsip accounting sebagai posisi kredit. Dan yang kedua yaitu jumlah kunjungan wisatawan khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir adalah yang pertama wisata Pantai Gunung Muak. Tahun 2017 sebanyak 131.659 pengunjung. Tahun 2018 sebanyak 139.334 pengunjung. Tahun 2019 sebanyak 89.219 pengunjung. Tahun 2020 sebanyak 37.745 pengunjung. Tahun 2021 sebanyak 128.488 pengunjung. Adapun total kunjungan wisatawan Pantai Hunemua dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sebanyak 526.445 pengunjung. Dan yang kedua yaitu wisata Pantai Namalatu. Pada tahun 2017 sebanyak 31.392 pengunjung. Tahun 2018 sebanyak 31.147 pengunjung. Tahun 2019 sebanyak 25.262 pengunjung. Tahun 2020 sebanyak 29.432 pengunjung. Tahun 2021 sebanyak 40.023 pengunjung. Adapun total kunjungan wisatawan Pantai Namalatu dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sebanyak 157.256 pengunjung. Terus saran saya di sini yaitu yang pertama, agar menganalisis secara langsung laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata, khususnya wisata pantai, untuk mengetahui apakah sudah mengungkapkan Blue Accounting secara benar di dalam laporan keuangannya. Dan yang kedua yaitu agar dapat membandingkan kontribusi pariwisata, khususnya wisata pantai, terhadap PAD antara pusat pariwisata yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan yang dikelola oleh pihak swasta. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.